Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Heri Kurniawan ingin melakukan analisis kegagalan startup Fabelio. Ini adalah ujian akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan Ibu dosen Meli Siagawati, SEMM. Next, kita tinjau pertama dari aspek pasar, yaitu berupa profil dan potensi. Fabelio memasuki pasar furnitur dengan kombinasi desain lokal, kualitas, dan harga kompetitif. Target mencakup konsumen rumah tangga, apartemen, kantor, restoran, serta proyek B2B lebih dari 1.000 proyek. Pasar Indonesia untuk furnitur besar namun karakter pemilihan rendah, frekuensi, dan membutuhkan pengalaman fisik. Untuk potensi pasar sendiri besar, kebutuhan rumah tangga dan bisnis luas, potensi signifikan jika segmentasi tepat. Kemudian untuk karakteristik produk, furnitur memerlukan ruang, modal kerja, logistik kompleks, dan waktu pengiriman lebih lama dibanding e-commerce umum. Kemudian untuk segmennya B2B, developer, hospitality, perkantoran yang menawarkan customer lifetime value lebih tinggi dan stabilitas permintaan. Dan dari sisi aspek pasar, kesimpulannya pasar ada dan potensial, tapi model operasional harus disesuaikan. Rekomendasi fokus pada segmen bernilai tinggi untuk menurunkan ketergantungan pada pembelian sekali. Untuk aspek pemasaran sendiri, omnichannel dan akuisisi. Strategi omnichannel yaitu website plus experience center. 20 pada 2020 dan virtual assistance pada live chat dan WA. Lokasi marketing kurang lebihnya 10% dari revenue, pertumbuhan customer acquisition dilaporkan naik 82% year of year. Kontribusi chat WA meningkat dari 2% menjadi 20% pada penjualan 2020. Produknya desain lokal plus layar interior, diferensiasi jelas, price-nya harga kompetitif dibanding harga premium, strategi pasar menengah. Place-nya omnichannel, website plus experience center memenuhi kebutuhan melihat merasakan produk. Promosinya digital marketingnya cukup intensif, biaya akuisisi tinggi karena siklus pembelian panjang. Analisis intinya, akuisisi agresif baik untuk pertumbuhan pengguna, namun furnitur memiliki siklus pembelian panjang, harga, desain, ukuran, bahan, stok, pengiriman, instalasi. Sehingga fokus pemasaran harus bergeser ke profitabilitas per pelanggan. Menjadi konten marketing, konsultasi virtual, rekomendasi produk, building, cross-sell, dan referral B2B. Kemudian untuk aspek teknis dan teknologinya, eh, rantai operasionalnya, Fabilio menggabungkan teknologi digital dengan bisnis fisik sekitar 40 engineer pada 2020. Investasi teknologi pasca series C, series. Rantai operasionalnya berupa desainer, produsen, gudang, experience center, website, konsumen, delivery, installation. Panjang rantai meningkat titik risiko pada produksi, inventory, gudang, delivery, installation, experience center, dan platform. Ada risiko di produksi dan kualitas. Kualitasnya tidak konsisten, supplier manajemen perlu diperkuat. Inventory dan gudangnya stok berlebih atau kosong meningkatkan working capital dan biaya pengiriman. Logistik dan instalasinya, pengiriman furnitur besar dan mahal dan membutuhkan tenaga instalasi khusus. Rekomendasi teknologinya demand forecasting, inventory optimization, supplier management, rute optimization, real-time stock, digital measurement, and AR atau tiga dimensi visualization untuk mengurangi kebutuhan showroom fisik dan meningkatkan konversi digital. Untuk aspek manajemen dan ekspansinya, kenapa gagal? Karena setelah pendanaan series C senilai kurang lebihnya USD 9 juta USD atau total kurang lebihnya 20 USD, Fabelio melakukan ekspansi agresif, memperbanyak gudang dan experience center dengan target profitabilitas 2022. SDM sebanyak kurang lebihnya 430 pada 2020 juga menambah resiko kegagalannya. Resiko beban fixed cost meningkat secara cepat sehingga revenue growth harus melebihi cost growth. Jika tidak, pendanaan hanya memperpanjang masalah likuiditas. Jadi ada dua permasalahan di sini, stage gate expansion, buka kota baru, ukur kontribusi, margin, capai BOP outlet atau ekspansi selanjutnya. Yang kedua, hindari ekspansi berbasis dana. Tidak membuka outlet hanya karena ada pendanaan, ukur economics, unit economics terlebih dahulu. Manajemen perlu metrik ketat, contribution margin per unit, break even per outlet, dan target cash runway sebelum tahap ekspansi berikutnya. Kemudian untuk aspek berikutnya yang terkait dengan sumber daya manusia, tantangan dua dunia. Fabel itu membutuhkan SDM untuk dua ranah teknologi, yaitu engineer, product manager, digital marketing, dan furniture operation, procurement, manufacturing, quality control, logistik. Kondisi buruk menyebabkan teknologi tidak otomatis meningkatkan efisiensi supply chain. Kebutuhan SDM meliputi rekrutmen, job description, pelatihan, kompensasi K3, dan manajemen PHK.
bila diperlukan. Nah, di sini ada dua, cross-functional structure dari research dan kompetensi. Rekomendasi opsionalnya itu rotasi terencana antara engineering dan operasional, serta KPI terpadu untuk mengukur outcome bisnis, bukan hanya output. Kemudian yang keenam, spek finansial. Ini titik kritisnya. Finansial penyebab utama runtuhnya operasi. Komponen biaya tinggi, gudang, atau fixed cost. Experience center, fixed cost, logistik, fixed and variable, inventory working capital, marketing, CAC, SDM, OPEX, teknologi, investasi. Pada akhir 2021, muncul laporan pembayaran gaji dan vendor tertunda 2022. Proses PKPU dan putusan pilotnya pada 5 Oktober 2022 menunjukkan masalah likuiditas dan working capital. Ada beberapa apa namanya rekomendasi, yaitu monitor finansial kritis dan ekspansi berdasarkan unit economics. Rekomendasi taktisnya itu menahan pembukaan outlet baru, mengurangi fixed cost, negosiasi ulang syarat pembayaran dengan kostum supplier, dan membangun cadangan kas untuk kewajiban pelanggan atau vendor. Dampak ekonomi, lingkungan, industri, dan yuridis. Ekonomi sosial, beliau menciptakan lapangan kerja, memberdayakan pengrajin dan desainer lokal lebih dari 20 desainer, dan mempengaruhi rantai pasok lokal. Lingkungan industri yang sangat kompetitif, Porters Force menunjukkan rivalry sangat tinggi, trade of new entrance-nya tinggi, buying power-nya tinggi, substitution tinggi, supplier power sedang tinggi, tekanan kompetitif gabungan dari retailer offline dan pemain e-commerce besar. Itu aspek yuridisnya, operasi melalui PT Kayu Raya Indonesia itu diajukan PKPU oleh PT Harta Jaya Karya 7 Maret 2022. Nah, putusan pilotnya pada 5 Oktober 2022 dengan nomor 47 PDT SUS PKPU 2022 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat. Isunya yaitu kewajiban pembayaran pesanan tertunda, hak karyawan, dan perlindungan customer. Untuk dampak sosialnya, kegagalan berdampak berantai pada karyawan, pengrajin, vendor, logistik, konsumen, investor. Pentingnya mitigasi hubungan jangka panjang dengan supplier. Untuk lingkungan hidup, itu penggunaan kayu, finishing, pengemasan, transportasi gudang, limbah perlu dikelola. Beliau memposisikan diri sebagai sustainable furniture, kayu bersertifikasi material daur ulang, packaging minimal, produk tahan lama, layanan perbaikan, dan program take back sebagai diferensiasi pasar. Untuk kesimpulan intinya, Fabelio bukan gagal karena tidak ada pasar atau teknologi. Perusahaan menunjukkan pertumbuhan senilai 9 juta USD dengan total pendanaan 20 juta USD. 20 experience center, 430 staff, dan lebih dari 1.000 proyek B2B. Kegagalan utama berasal dari ketidakseimbangan ekspansi plus kelayakan finansial dan operasi yang memicu krisis likuiditas dan akhirnya PKPU atau pilot. 10 prioritas rekomendasinya yaitu yang pertama, kendalikan cash flow dan burn rate. Kedua, batasi ekspansi sampai unit economics terbukti. Ketiga, fokus pada segmen B2B bernilai tinggi. Empat, optimalkan inventory dan warehouse. Lima, gunakan teknologi untuk forecasting. Enam, perkuat supplier manajemen dan kontrak. Tujuh, diferensiasi melalui desain layanan sustainability. Delapan, bangun contingency plan dan crisis communication. Sembilan, perkuat perlindungan konsumen. Dan 10, terapkan stage-stage investment untuk ekspansi terus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.